Oke, kita lanjutkan di materi yang terakhir tentang hukum Pascal ya. Sama halnya dengan hukum Archimedes, bahwasanya saya akan sedikit menyampaikan tentang sejarah dari hukum Pascal itu sendiri. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa hukum Pascal itu pertama kali dikemukakan oleh fisikawan yang jelas ya. Itu yang berasal dari Prancis. Oke, berasal dari Prancis. Nah, dengan nama Blaise Pascal. Itu pada tanggal 19 Juni 1623. Itu tidak saya lampirkan di sini. Jadi silahkan ditambahkan di dalam catatan kalian. Nah, untuk bunyi hukum Pascal. Nah, setiap tekanan yang diberikan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan nilainya sama. Itu bunyi hukum Pascal. Saya ulangi, itu bunyi hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal pada tanggal 19 Juni 1623 yang asalnya dari Prancis. Itu ya. Musuh-musuh udah keluar. Nah, ini nih. Oke. Ya. Persamaan umumnya secara matematis bahwa hukum Pascal itu diambil dari rumus tekanan ya, F per A. Nah, kita ambil F per A nya karena tekanan 1 sama dengan tekanan 2 sama dengan tekanan 3, ini harusnya mohon maaf, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2 dan F3 per A3. Kenapa sama dengan? Kita kembali lagi ke bunyi hukum Pascalnya karena nilainya sama. Oke. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa hukum Pascal itu, nah ini dia. Ketika kalian berkunjung ke sebuah cucian mobil gitu ya, kemudian ada mobil diangkat oleh sebuah pompa hidrolik, ini namanya pompa hidrolik. Jadi ketika ditekan dengan tekanan sebesar F, maka tekanan yang diterimanya pun akan sama. Misalkan tekanannya sebesar 10 Newton, maka yang diterimanya pun akan 10 Newton. Kenapa? Karena hukum Pascal itu menyatakan nilainya sama ya, tekanan yang diberikan itu nilainya sama. Oke, ini ya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali kalian heran atau masih bertanya-tanya kenapa bisa terangkat? Karena itu menggunakan hukum Pascal. Itu dasarnya dari sini nih ya. Oke, kita bahas secara rumusnya atau persamaannya. Ada 3 persamaan yang harus kalian kuasai dalam hukum Pascal ini. Yang pertama, ketika hukum Pascal diterapkan pada luas penampang, ya, luas penampang, maka rumusnya itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 itu gaya yang diberikan, ya. F2 itu gaya yang diterima. A1 itu luas, ya, luas yang diberikan dan luas yang diterima setelahnya pascanya. Nah, yang kedua ini terangannya mengikuti ya. Oke, luas. Kemudian, nah ini poin yang kedua itu pada jari-jari. Nah, kalau pada jari-jari itu kita ubahnya bagian bawahnya saja, bahwa F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, bedanya kalau ini untuk luas penampang itu tidak ada kuadratnya, kalau jari-jari memiliki kuadrat. Nah, coba kalian nanti bandingkan ya. Coba kalian nanti bandingkan dengan poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga itu untuk diameter. Oke, untuk diameter. Ini rumusnya ya, sudah muncul dari tadi dari awal. F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Untuk jari-jari dan diameter itu sama-sama dikuadratkan kecuali untuk luas penampang, bahwa nilai A1 dan A2 nya tidak memiliki kuadrat. Oke, itu ya. Nah, ini hanya segini materi hukum Pascal. Jadi 3 penerapannya untuk luas permukaan atau luas penampang, jari-jari dengan diameter. Yang perlu kalian perhatikan baik-baik itu ketika kalian menemukan sebuah soal hukum Pascal,
harus kalian bedakan antara luas jari-jari ataupun diameter. Terkadang biasanya ada yang diketahuinya jari-jari nih, tapi mintanya diameter. Nah, kalau jari-jari itu kan setengahnya dari diameter. Atau kalau diameter kebalikannya dibagi 2 dari jari. Oke, itu ya. Keterangannya mengikuti, silahkan dipahami supaya kalian tahu simbol-simbol ini maknanya apa. Ya, kita sedikit bergeser ke contoh soal. Contoh soal untuk hukum Pascal. Oke, sini jelaskan sebuah pompa hidrolik memiliki luas. Nah, sudah dijelaskan di sini luas. Berarti simbolnya A, ya kan? Sebuah pompa hidrolik memiliki luas 250 meter persegi, memberikan tekanan, ingat ya, memberikan tekanan luas B sebesar 6 meter persegi. Nah, jika gaya yang diterima adalah 300 Newton, berapakah gaya yang diberikan? Jadi saya sampaikan, ada yang diterima, ada yang diberikan. Ya, timbal balik gitu ya. Ketika kalian memberikan pasti harus diterima. Oke. Nah, ini langkah pertamanya. Diketahui ada nilai A1 atau luas penampang 1 sebesar 250 meter persegi. Nah, kemudian A2-nya ini ya, luas B-nya sebesar 6 meter persegi. Jika gaya yang diterima berarti F2-nya kan diterima, kalau diberikan berarti F1. Itulah yang akan kita cari, ya kan? Ditanyanya itu nilai F1. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya, langkah awal ketika kalian menemukan contoh soal tentang hukum Pascal. Nanti kalian kaji dulu ininya, apakah dia luas jari-jari atau dia diameter. Nah, kalau luas otomatis pakai kuadrat nggak nih? Enggak ya, nggak pakai kuadrat. Nggak pakai kuadrat, jadi langsung saja kita masukkan persamaan umumnya bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena gayanya hanya sampai 2 berarti cukup F2 per A2. Kalau ada 3 berarti F3 per A3. Ya, setelah kalian memasukkan persamaan umum dari hukum Pascal itu sendiri, yang dimana di sini disebutkan luas, maka kita gunakan yang luasnya yang A1 ya. Kecuali di sini disebutnya jari-jari ataupun dia diameter, maka kalian gunakan yang R1 maupun D1 dikuadratkan. Nah, oke, kita langkah selanjutnya lanjut. Nah, di sini kita mencari nilai F1-nya ya kan. F1 per A1-nya itu dimasukkan angkanya sebesar 250. Kemudian F2-nya sebesar 300, pindahkan di sini. A2-nya sebesar 6. Nah, setelah kalian memasukkan angka-angka yang ada pada soal, maka kita kalikan silang boleh di sini. Nah, F1 dikali 6 ini hasilnya ya. F1 dikali 6 sama dengan, ini harusnya sama dengan 300 dikali 250. Itu ya untuk mempermudah perhitungan sebenarnya. Kalau misalkan kalian bertahap 300 bagi 6 kan lumayan perhitungannya banyak gitu. Nah, hasil akhirnya di sini ada 75.000 dibagi 6. Dari mana? Hasil dari 300 dikali 250 itu 75.000 dibagi 6, maka hasilnya adalah 12.500 Newton. Oke, itu ya. Itu contoh soal untuk hukum Pascal yang penerapannya untuk luas penampang atau luas permukaan. Nanti mungkin di kesempatan selanjutnya atau di penugasan akan saya siapkan yang jari-jari maupun diameter. Jangan lupa untuk jari-jari dan diameter itu dikuadratkan ya, dikuadratkan. Apa dikuadratkan? Karena berbeda dengan yang luas. Kita kembali ke persamaannya. Ini dia. Oke, itu untuk materi yang terakhir. Untuk materi yang terakhir tentang hukum Pascal. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, silakan nanti untuk dari yang selanjutnya akan saya siapkan latihan soal tentang fluida statis secara keseluruhan. Jangan lupa kalian harus mengumpulkan catatan yang saya paparkan dalam PowerPoint ini. Oke, itu ya. Terima kasih.